180 derajat, artinya kita punya kehidupan yang hidup benar. Hidup kita yang mungkin dulu nggak ada terobosan berbalik 180 derajat mengalami terobosan. Hidup kita yang mungkin nggak pernah lihat mujizat, waktu kita mengalami turning point, kita mengalami mujizat. Jadi orang-orang yang hari ini mengalami titik balik itu pasti mengalami bukan sesuatu yang negatif menjadi yang positif menjadi negatif, tapi yang positif menjadi negatif menjadi positif. Oke? Saking semangat bisa banyak salah, saudara. Ini memang masih manusia katanya. Baik, saudara. Jadi siapa yang hari ini mau orang-orang menjadi pribadi yang mengalami turning point dalam hidup dia? Angkat tangan. Jangan angkat tangan, Tuhan catat. Ayo, ayo loh, saudara. Sekali lagi saya mau tanya, siapa yang mau mengalami turning point? Angkat tangan. Tuhan catat, Tuhan catat. Yang angkat tangan udah terserah. Oke, saudara. Setiap kita ingin mengalami titik balik. Saya suatu saat melayani satu orang, dia mengalami titik balik dalam hidup dia. Bahkan bukan dia saja mengalami titik balik, tapi seluruh keluarga besar dia mengalami titik balik. Orang ini adalah backgroundnya adalah seorang bandar narkoba, saudara. Dia pernah ajak saya pergi di daerah Kapuk yang saudara terkenal ada kali jodoh. Jadi saudara waktu tahu kali jodoh? Mungkin kalau di Australia cross ya, daerah-daerah seperti itu ya. Nah, saudara, dia bilang, Kak, mau ikut saya nggak? Kita masuk kali jodoh. Saya bilang, nggak ada. Saya nggak pernah gitu ya ke tempat gitu. Jadi maksudnya saya nggak terbiasa. Tapi dia bilang, Kak, ini bukti nih saya latar belakang dari orang seperti itu. Jadi saya melayani dia waktu dia masih terikat narkoba. Jadi saya nemenin dia sakau, nemenin dia melalui masa-masa dia terikat. Dan orang tuanya bilang gini, kalau ini orang bisa berubah, anak ini bisa berubah, kita mau ikut Yesus. Keluarga besarnya adalah dari agama Buddha radikal. Dan waktu anak ini kita layani, akhirnya dia mengalami perubahan hidup, saudara. Itu perubahan hidupnya begitu luar biasa. Sampai saudara mesti tahu, untuk punya anak seperti itu bohong, saudara. Bohongnya kenapa? Anak ini dia bisa, kalau dia lagi butuh uang, dia bisa curi uang mama papanya, jual mesin jahit mama papanya, bisnis konveksi. Dia bisa jual mesin jahit papa mamanya, bisa jual TV tiba-tiba. Begitu aja. Dan mamanya sampai bilang gini, kamu pilih kamu yang keluar atau mama yang keluar. Dan bisnis keluarga mereka mulai bangun. Nah, yang lebih menyedihkan adalah dia bisa bawa itu pacarnya tidur di rumahnya selama setahun, tidak menikah, tidur di rumah keluarganya. Saya bisa bayangin punya anak seperti itu. Hah? Bukan, saudara. Stres. Dan mamanya begitu stres. Dan anak ini akhirnya mengalami perubahan hidup. Mengalami perubahan hidup dan akhirnya sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kakaknya di Jerman, dia punya saudara. Mereka keluarga harmonis, tapi kakaknya itu bisa terjadi seperti sesuatu yang aneh. Kakaknya perempuan dibawa oleh pria ke Singapura, kemudian dihamili, ditinggal begitu saja. Kakaknya di Jerman juga begitu, pergi ke Jerman, dihamil oleh seorang pria dan ditinggal begitu saja. Dan kakaknya di Jerman ini akhirnya dengan adiknya berubah, pulang ke Jerman, ikut SPK paket kilat bersama saya 4 sesi karena besok harus terbang ke Jerman. Jadi SPK paket kilat, dibaptis hari itu juga, dan akhirnya kembali ke Jerman mengalami perubahan hidup yang dahsyat. Tiba-tiba dia menggabungkan diri dalam pelayanan doa dan dia melakukan pelayanan mujizat, yaitu kesembuhan buat orang-orang sakit tumor. Dan berikutnya menjalan ke KKI Singapura, dan kemudian papa mamanya radikal. Akhirnya satu keluarga besar mengalami titik balik dalam hidupnya. Apa yang membuat orang ini bisa mengalami titik balik dalam hidupnya? Nah, saudara, rahasia daripada kita bisa mengalami titik balik itu adalah kata rahasia seperti itu. Mau menjadi orang yang mengalami titik balik dalam hidup kita, mau? Rahasia cuma satu, yaitu orang-orang yang mengalami titik balik dalam hidupnya adalah orang-orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Makin banyak deposit perjumpaan pribadi saudara dengan Tuhan, akan makin banyak saudara akan mengalami perubahan hidup yang berubah. Saudara bilang, ini jurus basi, saudara. Ya, perjumpaan. Tapi saya kasih tahu saudara, kita tidak akan bisa, saudara. Orang tidak akan bisa berubah dengan kekuatan sendiri untuk berubah. Setiap orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, saudara harus ngerti, maksud saya perjumpaan pribadi ini bukan perjumpaan itu. Saya nggak tahu saudara di image saudara tentang berjumpa secara pribadi Tuhan seperti apa.
Ya, saya masuk perjumpaan pribadi dengan Tuhan, ada saudara mengalami pengalaman di mana Tuhan sepertinya, bukan seperti lagi, Tuhan hadir dengan nyata di depan matamu. Itu yang saya sebut perjumpaan pribadi. Sama mengerti maksud saya? Itu bukan berarti sebuah konsep teori, no. Itu bicara saudara berjumpa dengan Tuhan dengan jelas. Sama seperti yang kita katakan bahwa Injil itu begitu nyata. Saya mau kasih tahu pada saudara, Tuhan itu nyata, saudara bisa rasakan, saudara bisa lihat. Ada firman Tuhan berkata apa? Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Artinya kalau Tuhan bisa dikecap dan bisa dilihat, halo, itu berarti Tuhan bukan sebuah konsep. Tuhan itu bukan sebuah teori. Tuhan itu sebuah pribadi yang kau bisa rasakan kebaikannya. Firman Tuhan katakan bahwa firman Tuhan itu manis seperti manis. Saya pernah mengalami di laut Tuhan. Waktu bicara firman, saya bisa merasakan setiap statement firman dinyatakan itu manis seperti manis. You can taste it. Kau bisa rasakan nikmatnya Tuhan. Orang yang baik merasakan nikmatnya Tuhan, sensasi menikmati kehadiran Tuhan hidup dia, adalah orang yang radikal dan akan terus mengalami titik balik dalam hidup dia. Saya tidak menggaransi bahwa hidupmu akan lancar, tapi kalau engkau senantiasa mengalami perjumpaan demi perjumpaan dengan Tuhan, itu akan membuat engkau punya kekristenan kuat dan berakar. Amin. Jadi gimana ya supaya saya bisa menjadi orang yang bisa ketemu Tuhan? Untuk jadi orang yang bisa ketemu sama Tuhan, saudara, ini bukan bicara soal konsep. Berapa banyak teologi firman yang kau tahu, bukan berapa banyak firman yang kau tahu. Karena bicara untuk bisa ketemu Tuhan, saudara harus mengerti Tuhan tuh sukanya urusan sama aku. Bukan berapa banyak kedalaman saudara tahu. Bahkan ada banyak saudara kita nggak banyak tahu tapi banyak melakukan. Daripada kita banyak tahu, kebingungan sendiri. Saya harus mengerti, jadi orang Kristen lama itu nggak gampang. Kamu sudah bisa bayangkan kalau saya Kristen 20 tahun, baca Alkitab yang sama 20 tahun, bagaimana saya bisa membaca sebuah Alkitab dengan perasaan terus berkobar-kobar. Itu sebabnya kita perlu maintain hati kita, karena Tuhan itu selalu berurusan dengan hati. Jadi untuk Tuhan menjumpai kita, Dia perlu menemukan hati yang Dia suka, yang cocok dengan dia mau hadir dalam hidup kita. Mari kita baca di firman Tuhan di 1 Samuel 16 ayat 6 sampai 7. Saya bisa buka firman Tuhan. Suatu saat Samuel akan mengurapi raja baru. Oke, kita baca sama-sama. Ketika itu sudah 2-3. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Elia, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirman Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Dengar baik-baik, manusia berusaha memperlihatkan yang bagus, tapi Tuhan akan berurusan dengan hatimu. Dan kau perlu memastikan, kita perlu memastikan bahwa hati kita cukup membuat Tuhan senang untuk mau ketemu dengan kita. Dan saudara, apa akibatnya kalau kita terlalu banyak punya pengetahuan rohani, tapi kita nggak pernah mengalami perjumpaan rohani? Itu sama seperti saudara, kalau kita memasak, ya ibu-ibu suka masak, saudara memasukkan semua kualitas daging terbaik, sayur terbaik ke dalam masakanmu. Tapi kalau engkau kurang garam atau kurang minyak, engkau akan merasakan engkau makan makanan itu, kita menamakan makanan itu nggak nyatu. Ya, kita nih, saya sama istri itu punya hobi namanya wisata kuliner, ya. Kalau makannya enak tuh, waktu kita makan, ya, misalnya ada sawinya itu nggak dimasak terlalu matang, nggak terlalu mentah, dan dimasak dan kita gigit, rasanya blended.
Rasanya itu nyatu. Itu enak banget. Dan apa yang bisa bikin dia nyatu? Hanya garam, minyak. Saudara makan bakmi, saudara, sensasi makan bakmi bukan pada saat ini selera ya. Tapi menurut saya kalau makan bakmi, bagian yang terenak makan bakmi adalah saudara bisa menemukan kalau bakmi kurang minyak itu seperti sama makan tepung. Tapi kalau minyaknya lumayan pas, gak terlalu banyak terlalu dikit, saya akan menikmati kenyal-kenyal dan sensasi lembut-lembut di lidah. Dan minyak, garam bicara urapan. Halo. Minyak bicara urapan, garam bicara urapan. Kalau saudara pemahaman teologi kita tidak ada pengurapan kewahyuan Tuhan di dalamnya, itu sama seperti saudara, seperti masakan tanpa sensasi belede di dalam. Secara konsep kita tahu banyak, tapi secara pengurapan kewahyuan yang dibukakan tentang pengenalan akan Tuhan, kita tidak mengalami. Ada yang hilang, sama seperti tubuh tambah jiwa, ada yang hilang. Nah saudara, hari ini kita belajar gimana caranya hati seperti apa yang Tuhan tertarik untuk dia mau datangi. Oke. Saudara, mari kita baca lanjut di ayat ke-8. Kita baca sama-sama ayat ke-8 2-3. Lalu Israel memanggil Aminadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Israel menyuruh Syama lewat. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Israel menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Israel, semua ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Israel, inikah anakmu semua? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Israel, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum dia datang. Dan saudara, sampai di sini kita bisa melihat bahwa Daud adalah orang yang tidak diperhitungkan. Daud bukan orang yang diperhitungkan di tengah-tengah keluarganya. Saya nggak tahu hari ini berapa banyak saudara mengalami perasaan Daud sebagai orang yang tidak diperhitungkan di tengah-tengah keluargamu, di tengah-tengah saudaramu, di tengah-tengah kehidupanmu. Mungkin kau anak paling bontot. Saudara memang pergumulan jadi anak paling bontot. Saya adalah anak paling bontot. Kalau di tengah meeting anak paling bontot nggak boleh dengar, disisihkan. Kalau di tengah-tengah keluarga lagi diskusi yang penting, anak bontot harus geser. Ya, kecil. Saudara, sampai saya besar, saya masih diperlakukan seperti anak kecil. Betul, waktu saya sudah menikah, kakak saya kadang-kadang ketemu saya cium saya. Sampai kakak saya bilang, dia udah gede lu, jangan cium-cium lu. Gue ingat dia masih adik kita yang main kecil. Saudara, pergumulan terbesar jadi yang kecil, saudara. Kita, saudara, mengalami masa saudara mungkin tidak dianggap, tidak diperhitungkan. Dan Daud adalah orang tidak diperhitungkan. Jadi kalau saudara mengalami masa-masa Daud sebagai orang tidak diperhitungkan, diremehkan, engkau sebentar lagi akan jadi orang yang Tuhan urapi. Jangan merasa bahwa aduh kayaknya saya ini nggak penting, selalu jadi orang yang penting. Justru saudara mesti ngerti, Tuhan tuh paling suka sama orang yang merasa diri nggak penting. Kalau baca firman Tuhan, gunung-gunung tinggi akan diratakan, lembah-lembah akan ditinggikan. Artinya apa? Orang-orang yang merasa yang minder, orang-orang merasa tidak layak. Saudara, justru ada orang-orang Tuhan lagi fokus. Kenapa saudara masih mengerti orang Tuhan lagi fokus? Karena gini, orang-orang yang merasa tidak layak, orang-orang yang merasa minder, saudara, ketika dia dipakai Tuhan, dia akan menjadi orang yang sangat merasa bersyukur. Siapa saya ini Tuhan sampai kau pakai? Justru saudara, orang-orang merasa saya bisa, saya mampu. Justru Tuhan akan berusaha dengan ego saudara. Tapi kalau saudara merasa saudara tidak mampu, saudara tidak mampu, justru Tuhan akan tinggikan, akan munculkan. Jadi hari ini bukan berarti kita juga kalau nggak pede, kita bikin kita nggak pede, bukan maksudnya begitu ya. Cuma saudara, Tuhan mencari kualitas hati, yaitu orang-orang yang punya hati yang rendah hati. Itulah orang yang akan ketemu dengan Tuhan. Orang yang punya spirit rendah. Rendah hati bukan jalan yang merendah, saudara. Rendah hati itu bicara kalau ngomong tuh rendah hati itu bicara sikap yang selalu
mau terbuka untuk dikoreksi. Rendah hati bicara sikap yang mau mendengar orang lain. Itu rendah hati. Rendah hati adalah sikap yang mau melihat orang lain lebih baik. Yang selalu ketika saudara lihat orang, saudara ingin melihat potensi orang lebih baik, supaya dia bisa muncul dengan potensi yang baik. Itu rendah hati. Orang rendah hati nggak mungkin komplain. Nah saudara, di ayat berikutnya, Daud tidak diperhitungkan, dan kemudian saudara, Daud juga disalah mengerti. Kalau saudara baca di 1 sampai 17 ayat 17-18, dalam bahasa Indonesia sehari-hari, saya bacakan buat saudara. Pada suatu hari Isai berkata kepada Daud, ambillah 10 kg gandum panggang. Oke, sebelum cerita ini saudara, Daud akhirnya dipilih oleh Tuhan dan diurapi sebagai raja berikutnya. Berarti hari itu waktu Daud diurapi, Daud sudah jadi raja. Nah bagi Daud yang sudah diurapi raja, saudara, Daud mungkin berpikir ini mungkin mission menyatukan bangsa-bangsa. Oh ini mission buat saya untuk hari ini menjadi pemenang, menjadi orang yang terkenal, menjadi orang yang hari ini diakui. Ini saatnya anak bungsu ditinggikan. Karena ternyata bukan dia Daud yang gagah perkasa, saya loh yang dipilih Tuhan. Dan bagi Daud yang mungkin menunggu ini momen-momen yang dia tunggu untuk jadi orang yang hari ini bisa diakui di tengah-tengah keluarganya. Tapi saudara, mission yang terjadi adalah apa terjadi pada Daud? Dia bukan dapat mission yang terhormat, dia dapat mission adalah setelah diurapi, dia tetap dianggap sebagai anak bontot sih. Di ayat 17 ditulis pada suatu hari Isai suruh Daud pergi untuk membawa 10 kg gandum panggang dengan 10 roti ini, dan bawalah kepada abang-abangmu di perkemahan tentara. Bawalah juga 10 buah keju ini untuk komandan pasukan. Tanyakanlah bagaimana keadaan abang-abangmu, dan bawalah bukti untukku bahwa engkau telah bertemu dengan mereka dan mereka dalam keadaan selamat. Saudara, sampai dia jadi raja, dia juga masih jadi pesuruh di rumah si anak bontot. Dan Daud kalau dia hari ini gak rendah hati, dia bisa bilang, kuat, nggak selalu. Lu nggak tahu gue siapa? Halo, Samuel men, yang murapi saya Samuel men. Ya kalau pendeta nggak terkenal sih ini Samuel men. Lu kagak tahu lo. Lu aturnya sendiri. Iya gitu. Walah punya anak kayak gitu ya. Disuruh bapaknya sendiri. Nah, tapi dia tetap antar. Nah waktu dia antar saudara sampai di tempat kakaknya, kakaknya masih ngatain dia. Ngapain kalau soal baca terus ceritanya? Kakak bilang, ngapain kamu di sini? Saya tahu nih kamu sok berani. Soal baca cerita, kamu sok berani datang ke sini. Padahal kamu kan cuma mau ngintip-ngintip perang kayak apa kan? Dan dia disalah juga. Nah saudara, kadang-kadang saudara, situasi seperti ini memang bagus bagi kita untuk merendahkan hati. Jadi saudara jangan bergumul kalau saudara sepertinya saudara paling gak gampang punya potensi tapi gak diakuin orang. Amin. Tapi saya percaya banget tentang hal ini. Waktu peninggian itu dari Tuhan, bukan dari manusia. Okay. Saudara kadang-kadang dalam training rohani saya suka mengizinkan diri saya gak mau mengambil sebuah pilihan yang misalnya harus tampil. Kenapa? Karena bagi saya justru saya mau masuk kepada gunung saya. Saya mengembalakan jemaat. Setelah saya itu 2 tahun saya off. Duduk manis di belakang. 2 tahun loh saudara. Di setelah duduk manis. Dan saya berusaha menikmati rasa jadi jemaat. Datang ke baktian, gak ngalamin kami. Kering banget. Senin sampai Jumat udah stres. Sampai gereja makin stres. Ini gak tahu pembicara mau ngomong apa. Ini gak tahu worship leadernya mau ngapain. Ngerti bisa? Saya bisa merasakan burdennya jadi jemaat, badannya jadi jemaat. Nah, saudara, kadang-kadang kita harus percaya kalau Tuhan mau tinggikan kita, dia pasti tinggikan. Tapi kalau dia belum tinggikan saudara, dia belum angkat saudara keluar dari masalah ini, artinya Tuhan sedang berurusan sama hati saudara. Karena kita harus percaya semua ada waktunya. Dan Daud percaya waktunya Tuhan. Dia tetap merendahkan hatinya, dia tetap membiarkan potensinya seperti tidak dikenal oleh orang lain. Dan dia izinkan situasi itu sampai Tuhan munculkan dia. Dan kalau saudara baca berikut ceritanya, Daud juga tidak segera muncul. Masih butuh panjang dikejar-kejar sama Saul. Masih ada cerita di mana dia dikejar Saul kepepet, masuk ke musuh belanga jadi orang gila.
Dan ada masa-masa dia ngumpet di gua Adulam. Itu saudara, gak langsung dia bisa muncul. Itu artinya apa? Daud setia dengan timing itu. Dia gak bilang, ini waktunya saya untuk tampil. Dia percaya semua ada waktu itu. Nah, itu bicara kerendahan hati. Bicara hati yang siap untuk mungkin gak dianggap diremehkan, dihina mungkin, gak diperhitungkan orang lain. Cerita berikutnya, saudara, Markus 5 ayat 22-24, silakan dibuka. Markus 5 ayat 22-24. Mari saudara bisa kita baca sama-sama. Mungkin ada yang bisa bantu baca juga boleh supaya cepat. Ada? Bisa baca suara keras? Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu di atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Saudara, cerita ini bukan cerita yang begitu mudah untuk kita, begitu mudah prosesnya dilalui. Saya harus mengerti bahwa Yairus adalah kepala rumah ibadat. Yairus adalah orang yang terhormat. Kalau saudara, mungkin dia ada di majalah-majalah kota hari itu. Orang saya terkenal, ada di koran-koran ditulis most influential people. Dia punya posisi yang terhormat, dia punya status yang baik. Dan kalau sampai dia hari ini meminta bantuan pada Yesus, saudara, apa kata dunia? Gembala gereja minta tolong sama Yesus yang saat itu sangat kontroversial. Karena saya harus mengerti bahwa orang-orang Yahudi itu membenci Yesus. Orang-orang yang hari ini di rumah ibadah adalah orang-orang yang berlawanan dengan Yesus. Dan Yairus gitu, dengan polosnya datang dengan mudah, ketemu Yesus minta tolong. Halo. Tapi dia satu sisi dia ada pergumulan, dia ada putus asanya, anaknya hampir mati. Jadi saya bisa bayangkan di rumahnya dia bergumul besar untuk keluar dari rumah dan dengar Yesus lagi datang. Dia harus milih keluar, enggak? Keluar. Kalau keluar, minta tolong, mau. Tapi mungkin istrinya desak dia gitu. Ayo kamu keluar, kalau kamu keluar nanti kita bisa mati. Kamu mesti keluar. Tapi dia bilang nanti gimana kata orang, apa kata dunia? Bukankah kita gitu kan? Kalau lagi KKN atau lagi ibadah, siapa yang mau meresponi panggilan ini? Apa kata orang kalau gue maju? Nah saudara, kalau saudara masih mikir yang gitu-gitu, katakan yang gitu-gitu. Saudara gak ketemu Tuhan. Orang ketemu Tuhan gak mikir lagi gitu-gitu. Tapi saya kasih tahu, saudara Yairus juga punya pergumulan yang sama. Dia maju mundur. Dan saudara, kalau dia sampai keluar, reputasinya bisa kehilangan pekerjaan. Karena berarti dia pro dengan Yesus yang dimusuhi oleh golongan dia. Dan itu dia akan kehilangan. Besok mau makan apa? Jadi taruhan antara besok mau makan apa atau akan mati. Tapi dalam terputus asaan dia membulatkan tekad. Dan saudara baca cerita ini adalah Yesus tidak jalan sendirian, dia jalan berkerumun, berbondong-bondong. Begitu banyak orang mengikuti dia. Dan begitu banyak orang, Yesus seperti superstar, banyak orang mengikuti dia. Saya bisa bayangkan ada kerumunan massa yang besar berjalan, saudara. Dan semua orang berusaha ingin menyentuh Yesus, semua orang ingin foto dengan dia, semua orang ingin sharing kan. Ya, kalau saudara ketemu dengan seseorang yang sangat terkenal, ya saya punya anak binang, di bisnis dia sangat terkenal, bisnis pencitraan dan jadi sangat terkenal. Gue bilang, gue pergi kayak pergi sama artis, ya foto-foto gitu ya, ketemu di jalan, banyak banget yang kenal gitu ya. Wah saudara harus mengerti bahwa dia harus punya risiko di tengah kerumunan begitu banyak. Apakah Yesus benar-benar tertarik sama dia? Untuk Yesus berhenti dan konsen dengan dia. Nah saudara, tapi Yairus membolakkan tekad. Dia keluar dari rumahnya dan di Alkitab dicatat dia bersujud dan tersungkur. Dalam bahasa asli ditulis pito, sujud jatuh tersungkur, jatuh dengan perasaan yang hancur di depan kaki Yesus. Nah, saudara, semua orang kan, siapa nih?
Saudara kan paling takut kata orang lihat. Dia jatuh tersungkur. Kita kadang-kadang suka gitu. Nanti apa kata orang? Kalau saya respon antara call ini, nanti kata orang apa? Kalau saya maju, nanti orang bilang apa? Kalau saya terlalu radikal, orang bilang apa? Kalau saya terlalu serius, orang bilang apa? Kata orang, sibuk dengan kata orang, bukan sibuk dengan kata Tuhan. Tetapi Yairus memutuskan tekad. Kenapa? Karena dia putus asa. Dia harus memilih kehilangan pekerjaan, dimusuhi oleh kalangan ini, dan jatuh di bawah kaki Yesus tersebut. Memohon pada Tuhan, Tuhan, anak saya tolong saya. Artinya dia rela hilang semua demi sebuah pribadi Tuhan, bahwa saya sembuhkan selamatkan saya. Call upon the name of the Lord and be saved. Saudara, saya mau tahu hari-hari kehidupan rohani kita seperti ini, dalam keputusasaan, atau kita bisa bangun tidur, jalan hidup kita seperti ada Yesus, nggak ada Yesus sama aja. So, kita seperti itu. Call upon the name of the Lord and be saved. Saudara, saya suka challenge hati saya, dan saya suka ada kadang-kadang kemandirian begitu kuat sampai kita nggak ngerasa butuh Tuhan. Kita merasa canggih dengan pengalaman masa lalu terhadap hal-hal. Kita merasa cukup kuat dengan pengetahuan kita sehingga kita bisa solve problem hidup kita. Sampai kita nggak rely on God. Kita nggak bergantung sama Tuhan. Amin. So, saudara, ya harus ambil keputusan. Tapi di tengah-tengah Yesus menuju ke rumah Yairus, ada sebuah cerita lain. Ada seorang wanita yang sakit pendarahan 12 tahun. Dan wanita yang sakit pendarahan 12 tahun ini, mari kita baca firman Tuhan. Ayat yang ke-25, Markus 5 ayat 25. Silakan baca. Pedro. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar. Sampai di situ. Saudara bisa memahami keadaan wanita ini. Wanita ini tiap hari mengalami menstruasi 12 tahun. Bukan 1 bulan, bukan 5 bulan, bukan 1 tahun, bukan 2 tahun. 12 tahun. Pendarahan, bleeding terus menerus. So, dia bukan wanita yang seger, yang kenceng, yang kulitnya kenceng, seperti saudara bisa lihat. Dia bukan wanita yang jalannya fit, bukan. Dia wanita yang lemah. Dan ditulis, dia sudah menghabiskan uangnya begitu banyak ke banyak tabib dan tidak sembuh. Dan saudara harus mengalami, saudara harus memahami tentang pengalaman keadaan orang. Ini orang lagi frustasi berat. Udah cari jalan kemana-mana, gak ada jalan. Udah coba ini itu, gak ada hasil. Kemana saudara saya melayani seorang ibu dengan seorang bapak. Bapak dan ibu ini begitu frustasi. Dua-duanya ini wanita karir dan luar biasa berhasil. Nah, anaknya itu ikut kelas. Jadi saya diminta mengajar Kega tentang mendengar suara. Anak ini saya juga nggak tahu. Yang ngundang, kakak yang ngundang bilang gini, Sur, ya kalau boleh sih ya, tapi nggak level Surti mungkin yang ngajar ginian ya, ketemu anak kecil. Jadi ini first time saya, saudara. Dan saya percaya itu setiap momen yang saya diundang, itu pasti Tuhan lagi mau ketemu saya dengan seseorang. Tuhan lagi mau connected saya dengan seseorang. Dan, jadi kakak yang ngurusin ini, ya, sampai nggak pede undangnya, dia bilang, Sur, ya ini nggak level mungkin ya, tapi ya ini deh saya bilang, kalau ada satu anak yang Tuhan siapkan buat saya akan lakukan itu sih. Nah, saudara saya juga nggak tahu, saya ngucap itu. Nah, ternyata saudara, anak ini adalah anak yang sudah dibully di sekolah. Mamanya udah frustasi kirim dia ke sekolah ini, pindah-pindah sekolah. Dan anak ini adalah orang yang sangat kritis, dia nggak percaya Tuhan. Dia kalau tidur dia pintunya harus dibuka, lampunya harus nyala. Dan anak ini anak yang seperti anak autis, saudara. Dia tersisih dari lingkungan pergaulan. Dan dia sampai mau berangkat sekolah tuh kayak orang mau dihukum mati besok. Takut banget. Nah, di kelas itu saya mengajar tentang mendengar suara. Dan saya tahu
Ini anak yang kecil, dia mamanya sebelum bertobat, sebelum ke gereja, tiap malam minggu, tiap hari minggu. Ini jalan lari sama Tuhan, dan Tuhan peluk dia. Dia bilang ada dedeknya juga di kaki, di tangan kiri, tangan kanan, tangan kiri, Tuhan peluk. Saya tahu apa yang terjadi sama anak. Sejak kejadian itu, anak ini breakthrough, ngalamin turning point. Saya tahu apa yang terjadi sama dia. Dia berangkat sekolah, dia nggak takut lagi. Hari itu juga, malam itu juga dia bilang sama Dedi, matiin aja pintu lampu, tutup pintu kamar. Ada Yesus temenin saya di. Saudara, anak ini, mamanya bilang sampai nggak percaya. Jadi gini, kadang-kadang Tuhan untuk bikin mujizat yang saking kita udah lama frustasi ya, kita sulit percaya ini benar atau enggak. Mamanya bilang segampang ini Tuhan balikin tangan. Tapi itu turning point. Tuhan balikin begitu. Kenapa ada turning point? Karena anak ini ketemu Tuhan. Tiba-tiba, dan orang yang suka bully dia di sekolah jadi teman baiknya. Nah sekarang mama papanya panik karena anaknya kok makin expert rohaninya. Mama papanya belum dibaptis Roh Kudus, bingung kan? Anaknya cerita, mami pagi Yesus datang ngomong-ngomong gini, mama papinya stres. Nggak, levelnya nggak nyampe, bingung kan? Nah waktu itu kursus minta saya layani hari ini dia bisa dibaptis Roh Kudus. Kita sesi jam 5 sore sampai jam 5 pagi, saudara. Dari ruang makan sampai masuk kamar. Nah, akhirnya mereka dibaptis Roh Kudus. Nah, saudara, ini orang frustasi, udah keluar banyak uang. Wanita ini udah frustasi. Saya sebisa bayangin. Kalau saudara orang yang lagi frustasi, saudara, engkau orang yang tepat. Engkau orang yang dicari itu. Karena orang-orang frustasi yang satu ini memang Tuhan dicari. Nah, kalau saudara saya baik-baik aja, saya nggak ada masalah. Kamu pornografi enggak? Kamu lagi stres enggak juga, biasa aja. Enteng-enteng aja. Kamu ada masalah apa? Oke. Nah, saudara kalau begitu, oke, fine, yes, mantap gitu, saudara. Ya, kurang menarik. Karena Tuhan suka carinya yang stres, frustasi, putus asa. Ini cocok, saudara. Itu makanan jiwa itu Tuhan. Tuhan cari begitu. Nah, saudara, wanita ini, saudara, dia bilang gini dalam hati dia, asal saya bisa jamah jubahnya, saya bisa sembuh. Dia nggak didoain spesial sama Tuhan. Dia punya iman yang kecil, iman yang sederhana. Kalau saya pegang jubahnya, saya sembuh. Dan di akhir cerita, dia sembuh. Dan Yesus tengok, siapa yang nyentuh saya? Dan murid-murid bilang, guru segitu banyak orang, bagaimana bisa tanya siapa yang nyentuh kamu? Dan wanita ini karena ketakutan, dia lari, dia tersungkur, dia bilang, Tuhan, saya ini manusianya orang. Dan Tuhan bilang, jadilah iman. Dan di tengah pembicaraan itu, cerita Yairus, balik lagi kita cerita pada Yairus. Di tengah pembicaraan itu, Yairus anaknya mati. Saudara, Yairus bilang, capek deh, gue udah hilang kerjaan. Dan kalau saudara kan udah tahu cerita akhirnya, tapi kalau saudara cuma tahu ceritanya sampai di sini, kan kalau jadi Yairus gimana? Capek deh, udah kehilangan pekerjaan, malu kayak acara jongkok oh Yesus gitu, malu gitu. Mungkin Yairus bangun dia bisa marah deh. Yesus udah deh, udahlah, kebanyakan basa-basi sih, anak saya mati tuh. Coba tadi buru-buru. Kalau Yesus buru-buru lebih cepat anak saya nggak mati. Tapi kalau kamu lama, ini perempuan lah ketahanannya terlalu banyak. Ini anak saya, logikanya main kan? Ya Yesus kan juga bukan orang bodoh, logikanya main. Anak saya ini ketahan gara-gara kamu nih jadi mati. Terus saya bisa mau kerja apa? Terus apa kata dunia Yesus? Apa kata dunia? Malu nih saya, udah malu mati lagi anak saya. Tapi Yairus orang yang sabar dengan waktu Tuhan, hebat banget. Dia nggak pernah dengar khotbah Yesus terlalu banyak, tapi dia punya iman banget sama Yesus. Dia sabar menunggu. Dan sampai Yesus ke rumah Yairus, orang masih bilang ngapain bawa dia sini, repot-repot. Udah mati. Dan saudara, itu ada caima di sini. Saya baca ceritanya. Ada orang nangis-nangis. Yesus bilang, jangan nangis, dia nggak mati, dia lagi tidur. Hah, tidur. Tahu saudara kenapa dia ketawa?
Karena mereka dibayar buat nangis. Mereka memang gak ada empati sih, mereka digaji buat nangis. Dan Yesus suruh mereka keluar. Dan di akhir cerita, anak umur 12 tahun itu dibangkitkan. Paling takut, bangkit. Dan anak itu kualitas berikutnya adalah orang yang sabar. Yang pertama rendah hati. Dua adalah orang yang sedang mengalami dihina, diremehkan, dianggap tidak layak. Saudara, orang yang putus asa, orang pesakitan, orang yang butuh Tuhan saat ini. Atau yang keempat, saudara, adalah orang yang punya keberanian gak malu. Ya, nanti teksnya telah keluar. Yairus gak malu, dia berani, dia punya keberanian keluar dari rasa malu dan melawan arus. Yang kelima adalah saudara, dia tekun menanti jawabannya. Saudara, berapa banyak saudara yang mau tekun menanti jawaban? Soalnya saya tahu menanti jawaban Tuhan itu sesuatu yang melelahkan. Saya kalau sama Tuhan tuh serba gak jelas. Tuhan setahun lagi atau 2 tahun lagi? Tetap setia. Nah, jawaban ini udah ngambang-ngambang. Ada sih yang tajam-tajam, tapi kadang ngambang-ngambang. Tuhan, saya gimana bisa survive dari keadaan ini? Nah, kasih karunia aku cukup bagimu. Ya, kan gitu kadang-kadang enak banget. Teori sih gampang, praktek susah tahu gitu kan. Nah aja gitu, ditambah lagi temen komisar kayak cara ngomong gitu lagi. Pernah kasih karunia cukup buat kamu. Ngomong kagak, ngomong gitu lagi, wacana. Udah Yesus Tuhan, wacana ini wacana. Gimana gitu? Tapi memang begitu. Perlu ketekunan. Saya suka ngambil hati saya. Seperti ini saya bilang. Mungkin sedikit lagi. Saya nggak mau gara-gara saya marah, saya nggak mau gara-gara saya nggak tahan, saya keluar dari proses. Balik lagi di jawaban doa. Udah mau datang. Gara-gara saya nggak sabar sama proses. Dikit lagi. Saya marah, saya kecewa, saya tinggalin Tuhan. Itu dibawa pergi lagi di jawaban doanya. Saudara, ngomong sama dia, yang sedikit lagi. Nggak tahu sedikit lagi 5 tahun lagi. Sedikit lagi. Karena kita bilang gitu loh. Jangan jemu-jemu. Untuk kita berharap kalau kita sedikit lagi. Kan gitu, sedikit lagi. Jadi bilang sama dia, sedikit lagi. Yang terakhir saudara, tidak perlu teori yang terlalu besar, yang terlalu hebat untuk kita ketemu Yesus. Orang-orang yang saya ceritakan tadi, mereka hanya mengambil langkah iman sederhana untuk bisa ketemu Yesus. Buat Daud melihat kemuliaan Tuhan untuk menghajar Goliat. Saya tahu Goliat itu sungguh-sungguh bikin malu bangsa Israel. Diolok-olok. Saudara, kalau baca cerita, itu saya baca lagi cerita, itu seru banget. Kalau di komik itu seru banget. Goliat 40 hari ledek-ledekin bangsa Israel. Mana jagoanmu gitu kan. Daud datang sama abangnya bawa bekal gitu. Ngapain lu di sini anak bawang? Pulang. Dia mungkin bisa bilang anak bawang pulang. Dia nggak respon panggilan. Dia juga nggak ribut sama abang. Dia cuma bilang kok kamu salah sangka sama saya. Dan satu titik dia izin sama Saul untuk perang sama Goliat. Saul bilang, aduh, nyamper, cupu. Perang sama Goliat. Tapi dalam kemarahan ilahinya, Daud mau perang sama Goliat. Dan saudara, dalam ceritanya saudara, Daud datang tuh bawa tongkat yang biasa digembalin kambing sama ketapelnya dia sama 5 batu kali dikantongin. Goliat saudara kalau baca ceritanya, perlengkapannya bajunya 50 kg, men. Baju tuh 50 kg. Orang saya ngangkat 2 kilo aja ngapain? Kalau dumbbell itu 50 kg, tingginya 3 meter. Jaga perkasa. Daud bawa tongkat cupu-cupu gitu. Goliat bilang, lu pikir gua anjing? Baca tuh. Lu pikir gua anjing? Daud bilang gini, hey, aku gak bawa diriku, aku bawa nama Tuhan. Wih, keren banget. Padahal dia kecil loh. Dan cerita itu filmnya benar-benar seru saudara. Itu waktu mengenapel, kalau baca cerita, dia mengenapel itu, dia bukan mengenapelnya jauh ketakutan. Dia kejar itu Goliat. Bisa bayangin gak? Wih, seru banget. Orang semua
mati gitu. Pasti mati. Habis. Pokoknya abangnya, kakaknya mampus, dia namanya sok belagu. Kok dia bilang lu sok belagu? Mati deh mampus deh nih. Besok gue mau ngomong apa masih papa. Mati nih. Ya bukan dari Saudi lari. Nekat banget. Nah, saudara, dia mengalahkan hal dengan hal yang sederhana. Iman sederhana. Batu kali. Bukan AK-47. Saya bisa bayangkan hal yang sederhana. Buat Yairus, dia ketemu Tuhan, dia hanya perlu mahal sederhana. Siap tersungkur aja. Itu tersungkur dan hati. Buat wanita sakit berdarah, dia perlu langkah sederhana aja. Hanya sentuh jubah Yesus. Saudara, mungkin kadang-kadang kita udah terlalu canggih sampai kita punya jurus tuh harusnya bikin kita bingung sendiri. Sampai suatu saat kita sadar jawaban doa itu gak perlu sesuatu yang canggih. Dimulai dari hal yang sederhana. Saya ingat banget suatu saat waktu saya struggle dalam ekonomi saya. Tuhan tanya saya dengan pertanyaan Musa. Mungkin gara-gara habis baca cerita Musa, Tuhan tanya saya cerita Musa. Saudara, dalam keadaan saya minder, nggak punya apa-apa, saya harus bersaing, nggak punya pekerjaan, jobless seperti itu. Saya harus bangun ekonomi saya. Saya bukan dari keluarga yang berada, saudara. Saya harus fight dengan kekuatan saya. Didikan keluarga saya ada didikan yang dimana kalau kita sukses, jangan ngarepin orang lain. Bagusnya adalah papa saya mendidik kita mandiri. Jadi kalau ada yang sukses, jangan ngarep sama dia. Fight sendiri. Nah saudara, dalam keputusasaan saya merasa saya nggak punya apa. Waktu itu saya ingat banget, saya lulus kuliah, saya punya sepeda mini warna merah. Itu saya bisa dulu. Soalnya bingung banget, catul banget sih ini. Sepeda mini warna merah, emang nggak punya yang lain. Tapi memang itu yang ada gitu. Saya lulus kuliah, nggak punya kerjaan. Waktu sales kerja harus punya motor. Yang saya punya sepeda mini warna merah. Itu juga punya mama saya. Karena warnanya merah. Kalau warna saya kan hitam harusnya. Saya ingat banget dalam waktu depresi yang berat, stres yang luar biasa, krisis percaya diri karena nggak punya fasilitas. Tuhan tanya saya, apa yang kamu punya? Saya mulai mikir apa yang saya punya. Terus saya berhasil. Dan saya bilang, Tuhan, saya punya sepeda mini warna merah. Itu juga punya mama saya. Artinya bukan buat sepeda mini buat kerja, tapi itu salah satu aset yang saya punya. Saya punya kedua tangan saya punya kedua kaki saya. Saya ingat banget Tuhan, start dari itu, mulai dari itu. Waktu Musa dipanggil tuh, dia tuh gitu takut. Tuhan tanya, apa yang kamu punya tongkat? Mulai dari itu. Saudara, nggak perlu hal yang besar berjumlah, hanya hal sederhana kau bisa sentuh. Jadi untuk menjadi pribadi sentuh oleh Tuhan, saudara, yang pertama adalah saudara harus punya hati yang rendah. Saudara harus punya hati yang rendah hati. Katakan rendah hati. Saudara, kita merasa dihina. Katakan dihina dari mereka. Dianggap tidak layak atau merasa tidak layak. Yang ketiga, putus asa. Katakan putus asa. Kesakitan dan butuh Tuhan. Keempat, keberanian untuk tidak malu. Katakan keberanian. 5, tekun menanti jawaban Tuhan. 6, mengambil langkah iman sederhana dan mengharapkan hal yang besar. Dan lain harus mengerti. Untuk ketemu Tuhan, saudara mesti mengerti apa yang Tuhan suka. Mari kita lihat ayat itu. Suatu saat Yesus kumpul dengan orang pungut cukai. Orang-orang Farisi bilang, ngapain ini orang katanya orang suci kok duduknya sama orang berdosa. Dan Yesus menyatakan tadi. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Silakan. Bukan orang sehat yang memerlukan tamu, tapi orang yang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, artinya merasa diri sudah benar, melainkan orang berdosa. Jadi harus mengerti. Kalau saudara mau ketemu Tuhan, saudara harus setiap hari. Bukan berarti saudara nggak berdosa terus bikin dosa. No, I mean this. Saudara terus menjadikan diri saudara membutuhkan Tuhan. Saudara menjadikan diri saudara merasa nggak layak di hadapan Tuhan. Semua ini anugerah, bukan karena saya hebat.
Sekali saudara ketipu mentormu, harus datang sebagai orang yang membutuhkan jawaban, bukan sebagai orang yang expert. No. Kalau nggak, kita nggak butuh mentoring. Harus mengerti waktu saudara di mentor, harus datang dengan kebutuhan untuk harus jadi orang yang lebih baik, better good person, menjadi orang yang hari ini makin serupa Kristus. Itu tujuan. Saudara, kita nggak bisa datang menjadi orang yang merasa baik-baik aja, karena saudara nggak akan ngalamin breakthrough. Karena Tuhan mencari orang yang merasa Tuhan, I want more. Kita baca Alkitab untuk mau lebih lagi sama Tuhan, untuk menjadi pribadi yang menyukakan Tuhan. Itu sebabnya kita baca firman. Dulu kita di waktu mahasiswa kita punya istilah namanya, tanda kutip, istilah agak kasar, onani rohani, masturbasi rohani. Saudara tahu masturbasi onani rohani? Menyelidiki Alkitab, mengobati penasaran. Matang nggak saudara? Saudara gali firman untuk menyelidiki penasaran saudara, mengobati penasaran. Tujuan baca firman adalah supaya saya makin efektif serupa Kristus. Tapi kalau saudara bilang, I'm fine, saya udah serupa Kristus. So what? Yesus bilang sempat, beresin dulu. Saya harus jadi orang yang seperti Tuhan. Saya belum baik loh. Saudara, sampai hari saya khotbah, saya masih merasa diri saya belum baik loh. Serius saudara. Saya bilang, kalau roh Tuhan diambil dari saya ini nothing. I'm nothing. Kalau roh Tuhan diambil dari saya, urapan itu akan hilang. Jadi orang hanya kagum karena Roh Kudus. Saudara, ini saya mau bilang saudara, Tuhan cari orang yang hati seperti ini. Saya pernah baca ayat yang berkata, berbahagia orang yang miskin. Saudara, orang miskin di ayat ini saudara kalau kali itu punya dua arti, miskin rohani atau miskin materi. Wow, apa maksudnya? Miskin materi artinya miskin materi, nggak punya, orang miskin. Saudara harus tahu, sejarah Injil itu banyak masuk kepada orang-orang yang miskin materi. Karena orang miskin materi nggak punya apa-apa lagi ya. Jadi kalau dapat Yesus itu kayak berharga banget. Oh gitu kan. Kalau kita, saudara, tapi bukan berarti gini, oh kalau gitu kita mesti jadi miskin dong, miskin. Kita jual harta kita, ngegelandang gitu. No. Challenge terbesar adalah waktu kita punya segala pilihan hidup ini. Challenge terbesar adalah ketika kita punya materi, punya opsi yang begitu banyak. Challenge terbesar adalah bagaimana kau menjadikan dirimu miskin. Karena bagi orang miskin materi, untuk jadi miskin itu gampang. Dia akan lebih mudah. Tapi bagi kita yang berkelimpahan, untuk memiskinkan hati kita di hadapan Tuhan, itulah yang perkara. Jadi artinya saudara, Tuhan akan menguji orang miskin. Miskin hati. Makanya Injil Kristus waktu dulu disebut Injilnya orang miskin. Artinya apa? Pengikutnya orang miskin. Yang terima khotbah Yesus itu orang miskin. Yesus start dengan orang miskin. Walaupun ada beberapa orang kaya di dalam pelayanan, orang yang punya ekonomi status yang baik. Tapi artinya saudara, mulai hari ini, mari kita miskinkan hati kita. Karena orang-orang seperti itu yang Tuhan mau temui. Amin. Mari kita kepada Tuhan. Jemaat yang Tuhan kasihi, tanpa terasa kita telah hampir berada di penghujung saat teduh kita transformasi hati. Hari ini hari yang ke-27. Apakah saudara tetap semangat? Saudara, ketika hati kita mulai diubah oleh Tuhan, maka kita mulai menjadi murid yang apostolik. Apakah murid yang apostolik itu saudara? Murid yang apostolik itu pertama, mereka adalah murid yang dibangun menjadi rumah Tuhan. Saudara, mengapa banyak orang hidupnya hancur? Keluarganya, pernikahannya, bisnisnya, dan semua profesinya saudara hancur karena tidak dibangun di atas dasar rasul-rasul dan nabi-nabi. Fondasi hidup kita harus dibangun dengan pengajaran Yesus saudara. Ketika kita dibangun, maka hidup kita mulai menjadi utuh, bertumbuh dan berbuah. Saudara-saudara, ketika kita mulai dibangun menjadi rumah Tuhan, apa yang terjadi? Saya percaya saudara, maka hidup kita pasti hidup yang rindu untuk melakukan hal yang kedua, yaitu kita rindu diutus untuk membangun orang lain lagi saudara.
Nah saudara, kita mau diutus oleh Tuhan. Itu sebabnya tidak kebetulan saudara, hari ini adalah hari khusus kita melakukan ibadah misi saudara. Dan kita mau berfokus kepada diutus oleh Tuhan ke kota kita, yaitu kita diutus ke Yerusalem saudara. Ketika kita mau pergi saudara ke area kita, kepada jiwa-jiwa yang belum kenal Tuhan, yang belum dipulihkan, kita mau diutus melakukan pekerjaan kerasulan, yaitu membangun orang lain supaya mereka serupa Kristus. Maka saudara, Roh Kudus akan menyertai kita. Roh Kudus akan terus-menerus mengurapi kita, sehingga saudara kita akan melakukan pekerjaan yang sangat dahsyat. Kita akan lihat jiwa-jiwa dipulihkan, kita akan lihat mujizat-mujizat, kita akan lihat transformasi terjadi di kota kita. Nah saudara, itu sebabnya mari kita tetap semangat menjadi murid yang apostolik. Nah saudara, kita belum selesai sampai di sini. Masih ada beberapa hari lagi saudara, kita akan terus merenungkan saat teduh ini sampai selesai hari yang ke-31. Bukan hanya itu saudara, sesudah itu pada bulan November saudara, kita akan terus melakukan perenungan 1 bulan lagi sebagai follow up dari apa yang kita sudah renungkan bulan Oktober ini saudara. Nah saudara, pada bulan November kita akan sama-sama belajar bagaimana kita terus berjalan dalam Roh Kudus, dalam keintiman. Ketika kita sebagai imam hidup dalam keintiman, maka saudara, kita akan terus melihat buah-buah bekerja dan bermanifestasi dalam hidup kita. Tuhan memberkati saudara. Amin. Haleluya. Tolong lampunya dinyalakan lagi. Saudara excited saudara untuk benar-benar kita menjadi gereja yang apostolik. Kita bukan cuma sekedar bertemu Tuhan, tapi kita membawa masyarakat kita bertemu Tuhan. Amin. Tema bulan depan adalah be maximize, berbuah lebat, berbuah matang, dan berbuah tetap. Saudara sini siapa yang rindu untuk berbuah saudara? Silakan angkat tangan. Amin. Semua yang angkat tangan, Tuhan kasih buah-buah yang luar biasa. Amin. Dan bukan cuma sekedar berbuah, tapi berbuah lebat, berbuah matang, dan buahnya itu tetap. Amin. Selanjutnya kita akan ada child dedication. Jadi setiap orang tua kita encourage untuk menyerahkan anak itu kepada Allah sebagai biar anak ini hidupnya sungguh-sungguh kita serahkan. Orang tua yang memiliki otoritas itu bukan anak saya lagi, tapi anak Allah yang Allah berikan kepercayaan kepada kita. Setelah celebration saudara, tanggal 10, tanggal 17 dan dedicationnya tanggal 24 November. Mungkin kalau ada yang mau tanya kelas itu isinya apa, itu kelasnya akan diajarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan tentang parenting dan bagaimana kita membina anak kita. Next. Doa simfoni yang kita biasa adakan sebulan sekali, kali ini kita adakan bersama dengan SBP. Minggu depan ini, minggu ini Selasa ini 29 Oktober kita akan semua kumpul untuk SBP. SBP singkatan dari Sepakat Bersama Pekerja di Kelapa Gading KTC Center. Next. Nah kita juga akan ada Global Leadership Summit. Saya sendiri rindu sekali ingin datang, terus terang belum pernah datang, tapi pengen datang banget. Tetapi saya melihat dampaknya saudara-saudara, teman-teman yang ikut ke Global Leadership Summit ini, GLS ini, mereka kapasitas kepemimpinannya dibesarin. Jadi siapa di sini yang memiliki problem-problem dalam kepemimpinan, mungkin kita mau lebih efektif lagi sebagai pemimpin-pemimpin, silakan datang ke GLS untuk dapat diperlengkapi. Next. Nah, sudah selesai. Terima kasih. Anak-anak Kega, saudara-saudara. Jadi, saudara-saudari, anak-anak kita inilah masa depan. Masa depan kita ada di dalam tangan anak-anak ini. Maka itu kita rindu saudara-saudari supaya anak kita memberkati juga anak-anak ini, dan juga supaya anak-anak ini dapat bertemu Tuhan. Amin. Mereka akan mempersembahkan sebuah lagu, dan juga selagi mereka lagi naik ke atas, kalau di sini ada bapak ibu yang punya anak-anak yang mau bisa dibina, diajar sesuai dengan firman Tuhan, silakan
bisa diikutkan dengan kega. Kega itu ada di sebelah, di ruangan di sebelah sini, saudara. Berikan tepuk tangan dulu buat anak-anak yang naik atas. Orang tua boleh ambil foto di depan sini buat anak-anaknya, silakan. Berdiri sini juga silakan. Everybody ready? Oh
mengajak ibu bapak saudara yang punya anak untuk mengencourage anak-anaknya untuk datang join Sunday School, join Children Church ada di sebelah, ya bisa encourage anak-anaknya untuk bersama join dengan teman-temannya yang lain. Dan juga satu lagi, kalau ada saudara-saudari yang punya passion, punya hati untuk melayani anak-anak, ayo bergabung bersama kami, bisa join, hubungi Ci Grace yang ada di sana dan saya juga dan guru-guru yang ada di sini. Ya, terima kasih.